Mari kita membuka kitab suci dari kitab Ester pasal 6. Kita akan membaca bertanggapan Ester pasal 6 ayat pertama sampai ayat ke-14. Saya akan membaca ayat pertama, jemaat sekalian akan membaca ayat kedua, demikian kita bertanggapan sampai ayat ke-14. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Dan Haman menceritakan kepada Seresi istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seresi istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Mari kita berdoa. Kami berseru kepadamu, Allah yang mengangkat dan Allah yang menjatuhkan, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas sejarah. Hari ini kami juga berdoa ketika engkau mengangkat seseorang sebagai presiden kami, biarlah di dalam kedaulatan Tuhan rencanamu boleh terjadi. Dan Tuhan memberkati presiden yang baru sehingga boleh memikirkan rakyat, mengasihi rakyat, dan berjuang bagi kesejahteraan negara ini. Kami berdoa bagi kami yang mendengar berita firman dalam Ester pasal 6. Biarlah kami dihiburkan dan kami dikuatkan serta diperingati untuk menyadari kedahsyatan, kebaikan, kemuliaan, serta juga ketegasan Tuhan. Sehingga kami boleh hidup bertanggung jawab di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyambut firman-Mu, bekerjalah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Ester pasal pertama dibuka dengan humor, dengan canda dan tawa. Kita bersama diajak mentertawakan kebodohan raja paling mulia di dalam zaman itu. Raja yang paling terkemuka di dalam dunia.
yang di hadapan Tuhan sebetulnya adalah seorang yang konyol, seorang yang memerintah segala sesuatu tapi tidak bisa memerintah istrinya sendiri, raja yang harus tergantung pada nasihat-nasihat para pejabatnya yang seringkali juga tidak kalah konyolnya. Nah, tetapi ketika kita masuk pasal kedua, seolah-olah kita diajak berhenti bernafas, saudara, karena di situ mulai diperkenalkan masalah-masalahnya. Penulis kitab Ester mengajak kita berpikir ada masalah besar sehingga seolah-olah kita berhenti bernapas. Masuk pasal 3, masuk pasal 4, masuk pasal 5, masalah makin besar dan ditutup di pasal 5 bulan yang lalu kita sudah membahas. Pada waktu Ester sudah merencana dengan begitu rapih, tiba-tiba ada lubang dalam rencana itu. Bahwa tiba-tiba saja Haman punya rencana pagi-pagi dia akan menggantung Mordekai. Dan di dalam pasal 6 ini kita menjumpai Ester absen. Di tengah-tengah kita merencana sebagai orang Kristen, di tengah-tengah kita harus berbijaksana, kita harus berpikir panjang, kita harus menentukan sikap dan mengantisipasi hari depan. Kita harus peka pada konteks, tapi kita harus menyadari kita terbatas, saudara. Kita terbatas. Dan di sini kita melihat meskipun strategi begitu besar, kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara. Dan ketika Ester absen, ketika Ester tidur, ketika Mordekai tidur, dikatakan Tuhan bekerja. Tuhan bekerja pada waktu kita tidur. Saudara, kalau kita mau merenungkan mengenai tidur ya, tidur itu adalah satu momen di mana kita seharusnya belajar berserah. Saudara pernah kepikir nggak, kenapa ya kok saya tidur terus kemudian saya bisa bangun lagi di pagi hari? Ada banyak hal ya saudara, saya kadang-kadang mikir ketika tidur ya. Saya tidur, kenapa saya cenderung tidak jatuh? Saya kadang-kadang tuh tidur tuh di pojok saudara. Kadang-kadang kalau anak saya merengsek saya gitu kan, saya tidurnya tuh di pojok. Anak saya tuh kalau tidur sering kakinya naik ke atas, terus tiba-tiba bruk gitu kan saudara ya. Jadi serangan, jadi saya harus kasih punggung supaya waktu diserang itu yang kena punggung. Kalau kena muka kan puak, gitu kan ya. Kebangun malam-malam, aduh kena perut begitu kan. Jadi saya melindungi badan saya. Jadi anak saya kalau puak gitu paling enggak kena di sini. Namanya anak kecil saudara, kalau tidur kan jumpalitan begitu kan. Nah, jadi saya sering kali tidur di ujung ranjang, tapi menarik saudara ya. Saya enggak pernah jatuh loh. Kan tinggal skrek gitu kan jatuh begitu kan ya. Saya terus perhatikan anak saya waktu tidur, guling, tep, ketika di pinggiran berhenti. Saya pikir, ayo jatuh gitu kan ya. Kita kan udah siap gitu kan, kalau jatuh kita terima nih gitu kan, ayo jatuh. Enggak jatuh loh saudara. Jadi menarik ya, ada banyak misteri dalam tidur itu ya. Kenapa enggak jatuh, kenapa begini. Dan yang paling saya pikir itu, kenapa kok saya bangun ya. Tidur, bayangin tidur terus bablas gitu. Tapi tidur tiba-tiba bisa bangun. Nah saudara, orang yang tidur itu mempercayakan, karena kita kan menjadi tidak sadar akan sekeliling. Kita tuh seolah-olah mempercayakan hidup kita pada sesuatu. Nah kita orang Kristen tahu, waktu tidur sebetulnya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memberi kita istirahat, membuat sel-sel tubuh kita bergenerasi, lalu kemudian regenerasi sehingga akhirnya menjadi lebih sehat. Dan di pagi hari Tuhan membangunkan kita. Jadi di masa tidur itu saudara, bukan hanya kita menyerahkan hidup pada Tuhan. Dikatakan Tuhan memberi rezeki pada waktu kita tidur. Dalam kitab Mazmur, maksudnya begini saudara. Pada waktu kita seolah-olah itu tidak melakukan apa-apa, Tuhan itu bukan tidak bekerja. Tuhan terus memelihara kita, Dia mengasihi kita. Bahkan ketika Ester dan Mordekai tertidur, bahaya mengancam. Tapi Tuhan tidak tidur, Tuhan memelihara. Saya membayangkan saya dan saudara yang mengasihi Tuhan, apalagi saudara yang melayani Tuhan, betapa bencinya setan terhadap kita. Betapa bencinya iblis terhadap bapak ibu saudara, yang hatinya diberikan pada Tuhan, yang mau hidup mengikut Tuhan. Iblis gak akan suka saudara. Iblis akan berusaha mengganggu saudara, membuat susah hidup saudara, bahkan mungkin akan menghancurkan saudara. Tetapi pada waktu kita istirahat, pada waktu kita tidur, bahkan pada waktu kita tidak sadar iblis sedang memangsa kita, Tuhan tidak tinggal diam. Dan itu yang membuat kita hidup di dalam ketenangan, karena Tuhan tidak tinggal diam. Dan di bagian pasal ke-6 ini saudara, kita melihat semua rencana jahat dari Haman dibalik oleh Tuhan. Dibalikkan saudara, sehingga kita bisa tersenyum lagi di pasal 6. Wah ini ternyata yang jahat
dijatuhin ke bawah, yang di bawah dinaikin ke atas. Jadi Tuhan berdaulat menjatuhkan siapa yang dia mau, mengangkat siapa yang dia mau. Nah saudara gak akan pernah kepikir orang sepowerful Haman itu bisa jatuh. Jabatan tinggi, kekayaan luar biasa, pengaruh luar biasa, pinter. Bagaimana orang seperti ini jahat bisa dijatuhkan? Tuhan cukup menjatuhkan hanya waktu semalam saudara. Bikin seorang raja gak bisa tidur, selesai. Jadi sebetulnya kalau kita ini lagi perang gitu ya, entah perang lawan apa gitu saudara. Kita sedang berperang dalam pekerjaan Tuhan. Kok musuhnya kuat banget? Itu cuma latihan saudara. Tuhan bilang itu cuma latihan exercise biasa gitu. Buat Tuhan terlalu gampang. Kalau Tuhan mau singkirin itu gampang sekali. Kita rasanya susah. Buat Tuhan bikin semalam gak bisa tidur, selesai saudara. Maka biarlah kita menjalankan pelayanan dalam dunia ini dengan penuh sukacita. Bahkan kesulitan-kesulitan yang kita alami itu bagian dari rencana Tuhan. Kita tidak perlu takut saudara. Yuk kita jalankan pelayanan. Yuk kita jalankan kesulitan. Cukup dengan tidak bisa tidur, selesai saudara. Nah di dalam dunia ilmu pengetahuan ada satu istilah yang disebut butterfly effect. Efek kupu-kupu. Apa itu butterfly effect? Butterfly effect atau efek kupu-kupu adalah bagian dari chaos theory. Nah jadi chaos theory itu melengkapi cara Isaac Newton melihat dunia. Kalau Isaac Newton melihat dunia ini kan dunia ini mekanis ya. Jadi mekanis ini muncul di kira-kira zaman mulai pencerahan. Cara melihat dunia ini seperti mesin, kayak misalnya Galileo Galilei. Dunia ini ya sebetulnya mesin aja gitu. Jadi Tuhan sudah set akan begini, maka jadinya begini, ada sebab akibat yang tetap dalam melihat dunia ini. Dan memang kan dunia seperti itu saudara. Ada hukum gravitasi, ada hukum ini, ada hukum itu gitu ya. Nah lalu dari Galileo, cara melihat seperti itu diterapkan ke dalam ilmu sosial. Maka kita mengenal sosiologi dan sebagainya, sebagai melihat relasi-relasi di dalam manusia ini dilihat dari perspektif mekanika ilmu alam. Kira-kira seperti itu. Ya, saudara mengenal Thomas Hobbes, lalu kemudian orang-orang besar lainnya yang berusaha untuk memasukkan cara pandang mekanik alam ke dalam ilmu sosial. Nah, tetapi saudara, alam ternyata tidak semekanis yang kita pikir. Tidak semekanis yang dipikir oleh Newton. Ada cara melihat alam yang berbeda, yang namanya chaos theory. Nah ini lebih sejalan kalau kita melihat Allah itu kan Allah yang reguler, yang teratur, tetapi Allah juga Allah yang dinamis. Nah dua hal ini juga kita lihat di dalam alam ciptaan Tuhan. Alam ciptaan ini ada yang teratur saudara, tapi juga ada yang kita nggak bisa prediksi gitu. Jadi memang dunia ini seperti ini. Nah chaos theory itu mengajak kita melihat, ayo kita lihat dunia itu enggak semekanik yang kita pikir juga. Ya ada itu, mekanika itu pasti ada. Tetapi ada dinamika di dalam dunia ini. Nah istilah ini sebetulnya muncul dari ahli cuaca, meteorologis ya. Namanya Edward Lorenz di tahun 60-an. Yang namanya butterfly effect ini. Jadi ceritanya dia lagi input dengan komputer sederhana waktu itu. Cuaca, temperatur, apa semua dia masukin ke komputer berapa elemen, terus dia tinggal makan. Begitu keluar komputernya, keluar hasilnya, dia kaget saudara. Waduh kok hasilnya kayak begini. Jadi pada intinya saudara, kalau dikasih gambaran sederhana, kepak sayap kupu-kupu butterfly di Texas, itu misalnya saudara, itu kan kupu-kupu kan kecil saudara, kupu-kupu, tapi itu mempengaruhi cuaca, mempengaruhi angin, mempengaruhi apa segala macam. Itu dalam perhitungan tertentu bisa mengakibatkan tornado di Brasil. Itu namanya butterfly effect. Sesuatu yang kecil dilakukan, tetapi bisa impact-nya tuh gede sekali saudara. Nah ini akhirnya teori ini banyak dipakai misalnya ya, memang banyak dipakai untuk memahami cuaca kan. Perubahan kecil dalam cuaca ternyata bisa impact-nya tuh nanti besar sekali begitu. Nah ini akhirnya juga dipakai di dalam fisika, dalam matematika, lalu kemudian dalam sosiologi, ekonomi, lalu kemudian psikologi, ya kan, melihat butterfly effect di masing-masing bidang ini. Ya kalau zaman sekarang kalau orang ekonomi udah biasa saudara ya. Itu Powell ya, the Fed komentar aja gini mau turunin, mau naikin suku bunga. Cuma komentar kayak begitu saudara. Harga beras di Banyuwangi itu dipengaruhi saudara.
Jadi cuma orang komentar gitu ya, ini kayak gini, ini pengangguran banyak nih, harga beras pengaruh. Itu rantainya tuh banyak sekali, saudara. Harga bensin di Madiun bisa dipengaruhi oleh Zelensky, saudara. Perang nggak perang itu pengaruh nanti di harga minyak gitu. Ya, jadi satu tempat, satu kejadian, satu keputusan itu efeknya tuh bisa banyaknya luar biasa. Nah ini butterfly effect. Nah kita lihat ini saudara ya, cara Tuhan bekerja di pasal 6 yang berbeda dengan misalnya Tuhan membelah laut dan sebagainya. Dimulai dari Saul tidak taat. Kan harusnya Saul membunuh Agag orang Amalek itu. Karena Saul tidak taat, maka muncul keturunannya yaitu namanya Haman yang bisa mengancam mereka. Lihat rentetannya saudara, satu ketidaktaatan akhirnya menghasilkan kecelakaan. Dan kita melihat saudara, Tuhan juga bekerja di situ. Ada satu orang ratu bandel, lalu kemudian di situ Tuhan masukkan satu ratu yang baru, lalu kemudian ada rentetan yang lain, termasuk raja tidak bisa tidur, dan insomnia menyelamatkan satu bangsa saudara. Hanya gara-gara satu orang tidak bisa tidur. By the way saudara, kalau di dalam membaca Ester pasal 2, di situ muncul istilah kakeknya Mordekai namanya Shimei. Nah, Shimei itu menurut para penafsir kontemporer bukan Shimei bin Gera yang memaki-maki Daud. Tetapi beberapa penafsir Midrash itu mengatakan Shimei itu Shimei yang sama. Nah kita tidak tahu pasti saudara ya, itu Shimei yang sama atau tidak. Tapi ada tafsiran yang mengatakan Shimei yang sama. Sekarang kita balik. Kalau ternyata misalnya itu Shimei yang sama, Daud lagi keluar dari istana saudara ya, mau dibunuh Absalom, dia kabur. Terus dimaki-maki sama Shimei. Rasain lu sih geser Saul, makanya sekarang kamu dikerjain sama Tuhan. Saat itu Daud mengatakan apa? Jangan bunuh Shimei. Pada waktu jenderalnya sudah cabut pedang, Daud bilang, diam, dengarkan dia. Siapa tahu ada pesan Tuhan di mulut Shimei. Jangan bunuh dia. Daud rendah hati. Daud bercermin dan membiarkan orang memberikan kritik. Untuk akhirnya dia mau belajar sesuatu dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kesabaran Daud terhadap Shimei, akhirnya nanti Shimei menghasilkan Mordekai. Coba kalau kita pikir-pikir saudara ya. Ternyata ini begini, ternyata ini cara Tuhan yang bekerja yang berbeda sekali. Dengan misalnya Tuhan membelah laut dan sebagainya. Jadi kita melihat ternyata sejarah itu seolah-olah kan fragmen, kepingan puzzle. Hidup kita ini kan kepingan puzzle saudara. Kalau kita membaca Pengkhotbah pasal 3, ada waktunya kita sedih, ada waktunya tertawa, ada waktunya meratap, ada waktu menari, ada waktu ketemu, ada waktu pisah, ada waktu memeluk, ada waktu melepas. Iya kan? Hidup ini kayak fragmen aja gitu. Tetapi Pengkhotbah mengatakan Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Sehingga manusia bisa menyelami pekerjaannya. Jadi kita nih hidup di fragmen, tapi kita nih punya kekekalan. Sehingga kita tuh seolah-olah saudara bisa keluar dari waktu. Seolah-olah. Terus mulai melihat nih masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Kan kita gak bisa ngalamin itu. Masa lalunya sudah tidak ada, masa depannya belum datang. Yang ada cuma masa sekarang, itu pun kata Kierkegaard, apa itu masa sekarang? Begitu saya bilang masa sekarang udah lewat. Iya kan? Jadi ya present itu pun nanti secara paradoks membutuhkan kekekalan baru bisa menyadari ada present. Nah, jadi manusia itu seolah-olah bisa naik lalu melihat seluruh hidupnya. Oh, ini bukan fragmen kok. Saya bisa menyelami pekerjaan Allah dalam hidup saya, kata kitab Pengkhotbah. Tapi kita tidak bisa menyelami dari awal sampai akhir. Maksudnya kita bisa tahu ada sesuatu yang sedang bekerja dalam hidup kita. Tapi kita nggak bisa tuntas. Misalnya ada orang bertanya, Pak kenapa Tuhan izinkan anak saya pulang lebih cepat? Kita tahu ada pekerjaan Tuhan di situ. Untuk kebaikan kita. Tapi kita waktu itu belum tahu. Kenapa kok begitu? Belum bisa tuntas bukan? Jadi kita tahu Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita.
Tapi pengkhotbah memang bilang, memang tidak bisa tuntas. Tapi kita bisa tahu, Tuhan sedang bekerja. Jadi kita tidak sedang hidup di sebuah zaman di mana semuanya itu tidak beraturan, saudara. Tidak. Allah akan memakai setiap keping hidup kita disatukan untuk satu tujuan ke depan. Seorang filsuf bernama Hegel menyadari hal ini. Meskipun dia memahami dengan cara berbeda dengan orang Kristen. Tapi Hegel percaya sejarah ini punya tujuan. Sejarah ini punya tujuan ke depan. Meskipun bagi dia tujuan itu adalah dunia ini akan makin rasional dan makin bebas. Kebebasan yang rasional. Itu sebabnya para pemikir Hegelian seperti misalnya Fukuyama mengatakan the end of history itu adalah demokrasi. Karena demokrasi itu adalah kebebasan yang juga rasionalitas. Sehingga seluruh sistem yang lain akan mulai punah, demokrasi akan makin ngetop. Ya. Nah, kita tidak mau detail masuk ke sana dan kita juga tidak terima banyak pemikiran Hegel, tapi yang menarik adalah sejarah itu bukan acak, saudara. Kita percaya sejarah itu ada tujuan, termasuk sejarah hidup kita. Bukan hanya sekadar fragmen, tetapi kecil-kecil ini akan berangkai menuju ke sesuatu yang indah. Tuhan menggagalkan rencana jahat melalui insomnia, nggak bisa tidur. Ya, jadi kalau Rhoma Irama ada lagu mengenai begadang itu, saudara ya. Begadang jangan begadang katanya gitu ya. Karena banyak begadang yang nggak ada gunanya gitu. Tapi ada juga begadang yang mengubah dunia sih, saudara ya. Jadi misalnya Ahasiweros semalam nggak bisa tidur, lalu mengubah dunia. Ada yang seperti itu. Lalu kalau kita melihat Agustinus, saudara, suatu hari dalam biografinya dia itu pernah lihat ke langit, nggak bisa tidur, saudara. Dia lihat ke langit terus mulai pikir, kalau Tuhan tidak ada, dari mana alam demikian besar, rasi bintang dan semuanya, misteri yang begitu besar. Maka tidak mungkin Tuhan tidak ada. Imannya makin dikuatkan. Satu malam tidak bisa tidur, dia makin yakin akan keberadaan Tuhan. Dan nantinya sejarah barat diubah oleh Agustinus. Menjadi lebih baik. Tapi ada satu bapak-bapak juga nggak bisa tidur, saudara. Namanya Descartes. Malam itu dia sebagai tentara nggak bisa tidur, mulai mikir-mikir, mulai ragu segala sesuatu. Apa sih sebetulnya dalam hidup ini yang bisa pasti? Dari mana saya tahu saya bukan sedang bermimpi? Ayo saudara, tahu dari mana saudara itu sadar bukan mimpi? Siapa tahu sekarang saudara lagi mimpi. Saudara pernah mimpi kan, waktu bangun, kok kayaknya beneran ternyata mimpi. Siapa tahu sekarang saudara sedang mimpi. Siapa tahu sekarang saudara sebetulnya adalah kupu-kupu. Yang ngerasa dirinya jadi orang. Begitu bangun, kok saya ternyata kupu-kupu ya gitu. Siapa tahu kita ini otak yang dimasukkan ke dalam toples, lalu diisi imajinasi-imajinasi. Jadi kita sedang mimpi panjang, nanti begitu bangun kita sebetulnya otak dalam toples gitu. Tahu dari mana kita sebetulnya bukan sedang bermimpi. Tahu dari mana saya betul-betul ada. Nah ini pergumulan Descartes ya, dia nggak bisa tidur, mikir itu, mikir ini. Terus dia mikir-mikir, aku ini lagi mikir kayak begini, aku sedang ragu segala sesuatu, Tuhan aku ragukan, semua aku ragukan. Tapi ada satu hal yang aku tidak perlu ragu, yaitu ada aku yang lagi ragu-ragu kan. Itu udah pasti itu. Kalau aku meragukan segala hal, ada satu yang pasti yang tidak perlu diragukan lagi, yaitu ada aku yang lagi ragu-ragu. Maka aku ragu membuktikan aku ada. Aku berpikir, maka aku ada. Maka cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Lahirlah abad rasionalitas yang nantinya pelan-pelan menggeser iman. Karena satu malam orang nggak bisa tidur. Harusnya lu tidur aja, Descartes gitu kan ya. Jangan begadang malam itu gitu kan ya. Ya jadi ya nanti kan dia mulai pikir, aku berpikir maka aku ada. Loh tapi yang terbukti berada kan cuman pikiranku. Aku berpikir, aku ragu. Maka ada satu yang pasti yang tidak perlu diragukan. Yaitu ada aku yang sedang ragu-ragu. Tapi masalahnya aku itu apa? Aku tidak bisa membuktikan badanku. Yang bisa aku buktikan cuman pikiranku. Jadi sebetulnya aku berpikir maka pikiranku ada. Lalu bagaimana membuktikan badanku? Nah itu nanti tugas dia berikutnya. Karena dia cuma bisa membuktikan bahwa pikirannya ada. Dia belum bisa membuktikan dia ada. Itu nanti proyek Descartes berikutnya.
Ya, nah tapi satu malam itu membuat nanti akhirnya Eropa masuk ke dalam rasionalisme, akhirnya pencerahan dan sebagainya melawan Tuhan. Satu malam, saudara. Satu malam. Ya, kita bisa pikirkan lebih banyak lagi rentetan-rentetan yang lain, saudara. Perang Dunia I karena apa, saudara? Karena satu orang pangeran beli roti sandwich, saudara. Saudara pernah dengar cerita itu? Pangeran Franz Ferdinand dari Austria sedang berkunjung ke Serbia. Saat itu kan Serbia, Herzegovina, negara-negara Slovakia itu sedang berusaha bergabung untuk membangun yang namanya Yugoslavia. Sekarang sudah tidak ada ya. Mereka mau membangun itu dan mereka menganggap Austria itu menjajah mereka. Dan mereka benci Franz Ferdinand. Maka ada gerakan teroris namanya Black Hand mau membunuh Franz Ferdinand. Dibom, saudara. Dibom, mobilnya salah, bukan mobilnya Franz Ferdinand. Selamat gitu kan. Tiba-tiba dalam sebuah perjalanan Franz Ferdinand lihat ada toko sandwich. Mampir dong, lapar nih. Mampir, terus beli sandwich atau hotdog atau apa. Lagi makan itu ada anggota Black Hand juga, teroris. Franz Ferdinand beli sandwich, langsung ditembak, saudara, mati. Gara-gara beli sandwich ditembak mati, akhirnya setelah ditembak, duar, Austria marah, balas dendam. Kita lawan Serbia. Serbia belakangnya siapa, saudara? Belakangnya Rusia. Rusia muncul, lalu kemudian di belakangnya Austria adalah Jerman. Maka kemudian masuklah Perang Dunia Pertama. Gara-gara orang beli sandwich, saudara. Terus didor Perang Dunia I, berapa juta yang mati. Udah kayak gitu, saudara, di Perang Dunia I pernah ada satu orang masuk sekolah art tahun 1907 dan 1908. Ditolak, saudara. Katanya kurang bakat. Sebel dia, saudara. Dia benci. Kenapa aku nggak boleh masuk sekolah seni? Dia benci, seni itu elitis. Saya akan balas dendam, marah sama orang-orang itu. Terus dia ikut Perang Dunia Pertama itu, saudara. Nah, dia ikut Jerman. Lalu di satu kali ada tentara Inggris, ngelihat ada satu tentara Jerman, orang yang nggak diterima di sekolah seni itu terluka, saudara. Mau ditembak, tapi kasihan, saudara. Terus dibiarkan pergi. Si tentara Jerman itu cuma mengangguk, bilang terima kasih. Terus dia pulang selamat, jadilah Hitler, saudara. Dia yang jadi biang Perang Dunia Kedua, saudara, gitu. Ya, kadang-kadang iseng berpikir ya, kalau waktu itu dia diterima di sekolah seni jadi apa dunia ya gitu. Atau kalau waktu itu didor, ditembak di situ gimana ya dunia ya gitu. Banyak hal yang kita bisa pikir, yaitu kesalahan logika juga, saudara. Tapi sah-sah juga kita berpikir demikian. Maksud saya begini, saudara. Ada cara Tuhan bekerja yang berbeda, yaitu Tuhan pakai hal-hal kecil dalam hidup kita. Dirangkai, kaget kita. Oh, ternyata ini semua rancangan Tuhan. Saya kira ini semua adalah parsialitas. Ternyata Tuhan menyatukan semuanya menjadi pemeliharaan dalam hidup saya. Dan kita harus hati-hati, saudara. Satu tindakan kecil bisa dipakai setan menjadi menghancurkan banyak orang. Satu pemimpin menyeleweng, akhirnya seluruh Israel yang kena, bukan, dalam perjanjian lama. Tapi kita juga melihat, karena perbuatan baik satu kali, akhirnya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga dengan demikian, saudara, kita hati-hati, tapi sekaligus kita juga bersyukur akan tindakan yang kita lakukan sekarang. Meskipun kelihatan begitu parsial, kita percaya Tuhan bisa pakai kelak. Saya sangat tertarik dengan cerita Tolstoy, ada satu cerita yang saya suka. Saya akan cerita, tapi sekali lagi ini cerita pendek. Please, saudara, jangan anggap ini sebagai sesuatu hal yang doktrinal. Nanti kita akan ambil kesannya, bukan doktrinnya ya. Sekali lagi ini cuma fiksi. Ya. Cerita tentang satu orang pembuat sepatu namanya Simon. Simon suatu ketika mau pergi ke kota, mau beli mantel bulu domba karena sudah musim dingin. Mereka cuma punya satu untuk satu keluarga, mau beli satu lagi. Dia pergi ke kota, lalu kemudian tagih uang sepatu. Ditagih itu tidak ada yang bayar, saudara. Akhirnya uangnya kurang, dia pergi ke tukang kulit domba. Saya mau beli kulit domba. Dibilang, uangmu nggak cukup Simon, utang, nggak boleh. Kredit, nggak bisa. Wah, Simonnya marah, dia pulang. Waduh, istriku bisa ngomel ini. Jauh-jauh pergi ke sini, nggak bisa dapat bulu domba. Dia beli vodka ya, terus minum-minum gitu. Sedih, dia mulai mabuk, nggak apa-apa.
Aku nggak ada bulu domba juga anget minum vodka. Ketika dia lewat di depan gereja, dia lihat ada satu orang pemuda, nggak pakai baju, kedinginan, saudara. Dia pikir mati lah ini pemuda, dingin-dingin kayak begini nggak pakai baju di depan gereja. Kedinginan, menggigil. Dia deketin, nah kalau dia perampok gimana? Atau dia orang gila, mati aku. Tinggal aja. Tapi ketika ditinggal, suara hatinya berkata, kan kamu cinta Tuhan Yesus. Masa ada orang mau mati gitu kamu biarkan? Dideketin. Kamu siapa? Kamu ngapain di sini? Pemudanya cuma diam gitu. Namamu siapa? Namaku Michael. Kamu dari mana? Saya nggak bisa ngomong. Kamu kenapa di sini? Tuhan sedang menghukum aku. Ayo cepat ke tempat saya. Dipakein sama mantelnya dia. Ayo cepat pakai, nanti mati kedinginan. Ayo cepat ke tempat saya. Akhirnya dibawa masuk ke rumahnya. Bawa pulang, istrinya bingung. Mantelnya mana? Nggak ada. Loh kok malah bawa orang nggak jelas begini? Ini pasti teman mabuk kamu ya? Enggak, bukan gitu. Ayo sediakan makanan. Nggak mau. Kamu tukang mabuk-mabukan, nggak bawa bulu, malah bawa orang nggak jelas begini. Terus dijelasin, ini saya ketemu di depan gereja orang mau mati. Sediain makanan. Enggak, makanan sudah tipis. Lalu Simon bilang, istriku, apakah kamu tidak cinta Tuhan Yesus? Kamu nggak lihat ini orang lapar. Nah, istrinya mulai mikir, iya ya, kasihan orang kayak ini. Saya kasih makan, dikasih makan. Begitu dikasih makan, Michael tersenyum. Istrinya lihat, aduh indah sekali senyumnya pemuda ini. Kamu siapa? Saya Michael. Dari mana? Nggak bisa cerita. Kamu kenapa? Nggak bisa cerita. Kenapa ada di sini? Saya sedang dihukum Tuhan. Kamu tinggal di mana? Nggak ada tempat. Akhirnya Simon bilang, sudah ada satu kamar kamu tinggal di sini tapi bantu kerja. Di sini semua kerja. Kalau nggak kerja nggak bisa makan. Kamu mau kerja? Mau. Yang rajin ya? Iya. Diajarin bikin sepatu. Saudara. Ternyata Michael ini kerjanya 24 jam. Nggak berhenti-berhenti. Dan bikinannya rapi luar biasa dan rajin. Akhirnya terkenal toko sepatu Simon. Suatu hari saudara, ada orang kaya masuk. Bawa sini bulunya, kasih ke Simon. Dibilang, Simon, tahu ini bulu apa? Dah tahu, ini adalah dari Jerman. Harganya mahal sekali. Kalau kamu bisa bikin sepatu bot tinggi yang kuat, jahitannya tidak rusak setahun, saya kasih uang banyak. Tapi kalau botnya rusak, kamu saya penjarakan. Gimana? Wah, Simon bilang ini sih menarik, tapi masa gara-gara sepatu saya masuk penjara gitu kan. Tanya sama Michael, Michael gimana? Michael senyum. Terus dia bilang, saya terima. Terus orang kayaknya bilang, kamu kenapa senyum-senyum? Si Michaelnya cuma senyum-senyum aja gitu. Terus si Simon lihat, si Michael ketawa. Terakhir dia ketawa waktu istri saya kasih makan. Sekarang kenapa dia ketawa gitu? Nah, terus kemudian diambil, Michael bilang, saya akan bikin. Orang itu pergi, lalu istrinya bilang, bisa nggak si Michael? Kayaknya dia bisa deh gitu. Dia bilang ya yakin banget. Besoknya ketika dilihat istrinya, loh, Michael itu salah potong loh. Dia nggak potong bulunya, dia potong pinggirannya. Dia nggak bikin sepatu tinggi, dia bikin sepatu pendek. Dia nggak bikin sepatu kuat, dia bikin sepatu tumpuk banget. Terus Simon lihat, Michael kamu salah, mati gua ini salah gunting. Mintanya sepatu tinggi, kamu bikin sepatu pendek. Mintanya sepatu keras, kamu bikin sepatu lunak. Si Michael bilang, sudah percaya saja. Wah dia ngoceh-ngoceh, tiba-tiba pintunya diketok. Orangnya masuk bilang, Pak maaf, pesenannya nggak jadi. Loh kenapa? Gitu. Orangnya udah mati Pak, ketika pulang naik kereta. Jadi istrinya sekarang nggak minta sepatu tinggi, tapi sepatu empuk untuk pemakaman. Nah ini udah jadi, udah jadi gitu kan ya. Udah ini ukurannya dia, dibawa pulang. Wah, ini hebat juga nih si Michael gitu ya. Oke, ini peristiwa kedua. Lalu peristiwa ketiga, saudara. Berapa tahun kemudian si Michael itu tiba-tiba melihat keluar jendela, sesuatu yang tidak pernah terjadi. Ternyata ada satu orang ibu datang dengan dua anaknya. Anaknya tuh umur 6 tahun dan kembar. Tapi satu anak kakinya pincang. Gadis kecil yang manis itu ya. Terus ibunya bilang, Pak Simon, saya mau bikin sepatu buat anak saya. Oke, saya bikin sepatu. Diukur ya, diukur. Sambil ngukur Simon bilang, Bu, ini kok kakinya yang satu lagi gak seperti yang satu lagi. Kenapa? Apa yang terjadi sama gadis ini? Si ibunya bilang, iya waktu ibunya itu lahir, ketindih kakinya sehingga akhirnya cacat seperti hari ini. Loh kok ibunya nindih, ibunya bukan Anda. Oh aku ini adopsi.
ini bukan anak kandungku. Loh ceritanya gimana Bu? Iya, ini anak tetanggaku. Saat itu aku punya tetangga, dia memang miskin tapi mereka pekerja keras. Suamiku seorang yang cukup berada, lalu kemudian kami punya bisnis, lalu aku punya anak, aku melahirkan anak. Nah ternyata tetanggaku hamil juga, tapi di suatu hari, hari Selasa, suaminya itu waktu nebang pohon, kejatuhan pohon mati. Istrinya saking sedihnya dan saking miskinnya, di hari Jumat begitu melahirkan anaknya, mati juga. Tapi sebelum mati dia sempat bergerak mau menyelamatkan anaknya, malah nindih kakinya. Waktu aku datang dengar ada bayinya ribut, waktu aku datang ke rumahnya istrinya udah mati. Aku ambil anaknya, tetangga-tetangga bilang, "Ibu kamu asuh, Tuhan kasih ASI yang banyak. Aku bukan cuma cukup untuk anakku tapi juga untuk si kembar ini." 1 tahun kemudian kata ibu itu, anakku mati, anak kandungku. Aku sedih luar biasa. Disitulah aku menyadari Tuhan menyediakan 2 anak ini bagiku. Mereka mengobati lukaku, mereka aku besarkan, sudah seperti anakku sendiri. Saat itu Michael tersenyum untuk yang ketiga kalinya. Lalu dia bersinar dan pamit sama Simon. Lalu Michael berkata, "Aku sebetulnya adalah malaikat." Nah ini ya saudara ya, ini teologis tidak tepat gitu kan ya. Tapi kita kan bukan mau melihat itu ya. Saya dihukum Tuhan. Oh kenapa Michael? Ceritanya apa? Iya. Jadi waktu itu aku disuruh Tuhan untuk mencabut nyawa ibu yang sakit itu. Jadi begitu aku mau nyabut nyawa, loh papanya ketiban pohon, mamanya nyawanya harus dicabut. Bukankah anak tidak bisa hidup tanpa ayah ibunya? Maka saya tidak mencabut nyawanya, saya pulang, saya berontak lawan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, "Michael, turun ke bawah, cabut nyawanya. Kamu jangan melawan perintahku. Dan sekarang saya kasih tugas kamu tidak boleh balik sebelum mengetahui 3 hal ini. Apa yang ada di dalam hati manusia, apa yang tidak diberikan pada manusia, dan apa yang membuat manusia hidup. Kalau kamu menjawab 3 hal itu, kamu mengerti untuk apa manusia hidup." Michaelnya dibuang setelah mencabut nyawa. Terus Michael sadar, iya ya, apa yang ada dalam hati manusia? Kasih. Dan istrimu memberikan aku makanan. Aku tahu yang pertama. Apa yang tidak diketahui oleh manusia? Manusia tidak tahu kebutuhannya sendiri. Dia rasa dia butuh sepatu tinggi, padahal yang dibutuhkan sepatu untuk kematiannya. Dan apa yang membuat manusia hidup? Bukan papa dan mamanya. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan Tuhan hadir melalui kasih antara sesama. Sebetulnya cerita ini saudara, fokusnya adalah bicara mengenai Tuhan yang hadir ketika orang-orang Kristen saling mengasihi. Nanti ada kalimat, dulu aku pikir manusia tidak bisa hidup tanpa papa dan mamanya. Tapi sebetulnya manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tetapi yang tertarik adalah cara bagaimana providensi bekerja. Bahkan ketika ibunya meninggal dan manusia merasa sudah tidak ada harapan nih, ternyata Tuhan punya rencana. Justru bagi ibu yang meninggal, bagi bayinya, bagi keluarga lain yang sedang kesusahan. Waktu saya renungkan cerita ini ya ini adalah bagaimana hal kecil-kecil Tuhan bekerja, menata, dan semuanya tidak ada yang kebetulan. Saudara-saudara sekalian, ungkapan yang terkenal di pertengahan abad 20, the devil is in the details. Ya kan, setannya itu ada pada detail. Nah, sebetulnya artinya kan the devil is in the details adalah bahwa kita harus memperhatikan hal kecil-kecil dalam perencanaan. Karena kalau tidak, hal kecil-kecil itu justru akan mengakibatkan bencana di kemudian hari kalau nggak hati-hati. Tetapi saudara tahu apa tidak, istilah itu sebetulnya dikembangkan dari istilah God is in the details. Dan istilah ini sebetulnya muncul dari seorang arsitek, saudara, yang lahir tahun 1800-an, yaitu Ludwig Mies van der Rohe. Itu seorang yang mengatakan God is in the detail dalam konteks arsitektur. Warnanya, penempatannya, apa segala macam itu bisa menentukan keindahan keseluruhan. Desain, detail kecil-kecil mempengaruhi keindahan keseluruhan.
Tapi kalau kita tarik lebih awal lagi dibanding arsitek tersebut, kita kembali ke Alkitab. Tuhan kita memang betul-betul bekerja dalam detail. Alkitab mengatakan apa saudara? Rambut di kepalamu pun Tuhan tahu, terhitung semuanya. Kalau saudara tanya Pak Ivan rambutnya berapa? Waduh saya nggak tahu gitu. Gimana cara ngitung rambut gitu? Tuhan tahu rambut kita. Hari ini rontok berapa dia tahu. Burung kata Tuhan Yesus jatuh ke tanah tidak mungkin kalau Tuhan tidak tahu. Tuhan itu detail saudara. Kita tidak mungkin detail, sedetail Tuhan. Tetapi Tuhan tahu detail hidup kita. Dan satu hal yang indah, Dia yang tahu detail adalah Dia yang baik dan mengasihi kita. Nah kembali saudara, malam itu raja tidak bisa tidur, tidak dicatat alasannya apa. Kenapa dia tidak bisa tidur? Mungkin kepikiran Esther minta apa ya, meresikukan nyawa. Mungkin cemburu, Esther naksir Haman kali ya. Kenapa dia ngajak pesta si Haman? Kurang ajar juga nih si Haman. Nggak tahu lah apa yang dipikirkan raja gitu ya. Tapi kan sebetulnya hiburan kan banyak saudara ya. Raja nggak bisa tidur kan, pengawal banyak minum anggur, saya mau mabuk supaya tidur. Bisa. Pengawal, bawakan saya penyanyi-penyanyi atau instrumen biar nyanyi instrumen supaya saya bisa tidur ditemani instrumen. Pengawal panggil selir-selir, pengawal panggil bawa kereta, saya mau jalan-jalan malam. Pengawal kuliner, macam-macam saudara. Tapi kok ya pengawal baca buku sejarah gitu. Kok ya pilihannya itu gitu ya. Itu kan bukan pilihan yang saudara ada yang nggak bisa tidur kemudian cari ada buku sejarah Indonesia 45 tahun Indonesia Merdeka itu di mana dulu ya gitu ya. Saudara nggak akan ada kepikiran begitu kan terus baca buku diary gitu kan. Biasanya itu kan pilihan-pilihan akhir gitu. Tapi di dalam kedaulatan Tuhan dia buka buku sejarah dan sejarah 4 tahun yang lalu pas bicara mengenai plot pembunuhannya dia. Dan di situ 4 tahun yang lalu ternyata ada jasa orang yang belum dibalas. Maka di situ Ahasiweros tidak bisa tutup buku. Jadi begini saudara, kayak pembukuan ya, tutup buku itu adalah case close. Nah Raja Persia dikenal murah hati. Sekarang ada orang berjasa belum dikasih hadiah, case-nya tidak bisa close. Maka dia langsung mikir, wah ini celaka nih, ini berjasa besar loh. Raja mau dibunuh, diselamatkan, tidak dikasih hadiah apa-apa. Tidak bisa ini, maka dia jadi tambah nggak bisa tidur, saudara. Nah, Haman kan juga nggak bisa tidur. Ini kompakan semua orang jadi nggak bisa tidur malam itu ya. Esther sama Mordekai lagi ngorok mungkin gitu kan, tidur nyenyak gitu. Nah, si Haman tuh lagi nunggu di depan. Ingat, tidak bisa orang sembarangan ketemu raja kalau tidak dipanggil. Jadi dia mungkin nunggu pagi-pagi, begitu raja bangun, siapa di situ? Haman, Man, masuk Man, gitu. Baru dia masuk gitu ya. Ya raja, gitu kan. Man, saya mau nanya nih Man, gitu. Nah, dia mau nunggu gitu. Tiba-tiba benar-benar dipanggil, Haman masuk. Terus dibilang, saya mau kasih hadiah orang. Nah jadi saudara lihat ya, 4 tahun ditunda, delay, penundaan pertolongan. Ketika kita minta tolong lalu Tuhan menunda, itu bukan karena Tuhan tidak peduli saudara. Penundaan itu bukan karena Tuhan tidak peduli. Di Alkitab ada beberapa kali Tuhan menunda pertolongan. Misalnya, murid-murid disuruh naik perahu menyeberang danau. Tuhan bilang naik dulu nanti saya nyusul. Di tengah danau kena badai dan dikatakan Yesus melihat dari jauh. Yesus melihat saudara. Bukannya tidak melihat, dia melihat dari jauh. Murid-muridnya lagi kena badai. Jadi kalau kita tanya lagi kenapa muridnya kena badai? Karena disuruh Yesus. Nah kan Yesus tahu mau ada badai saudara. Kenapa dia nggak bilang lewat darat aja. Loh kenapa guru? Nanti ada badai, pusing saya harus nyelamatin kamu gitu. Iya kan? Jadi karena taat kena badai. Jadi siapa bilang orang yang taat tidak kena kesulitan? Justru bahkan mungkin karena taat sama Tuhan, Tuhan izinkan kena kesulitan. Kenapa? Karena Tuhan mau latih. Murid-murid perlu kesulitan itu sehingga imannya itu iman kuat, bukan karena dikasih roti. Setelah itu saudara, Yesus ketika mengatakan kamu bukan ikut aku, ikut mereka cari roti. Yesus ngomong kalimat yang keras pada kabur semua. Setelah kabur semua dibilang, guru perkataanmu terlalu keras, mereka semua pergi. Yesus bilang, kamu gak pergi sekalian? Petrus langsung bilang apa? Mau pergi kemana kami guru? Di mana kami menemukan firman yang hidup? Nah itu saudara.
Itu manusia yang habis kena badai. Iya kan? Jadi habis kena badai kalimatnya seperti itu. Kami mau cari lagi kemana guru? Firman yang hidup. Dia bukan cari roti. Yesus mengusir mereka karena mereka cuma cari roti, cari untung. Kamu ikut aku cari untung. Tapi Petrus mengatakan kami nggak cari untung, kami cari firman yang hidup karena kena badai. Jadi ketika murid-murid berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan nggak segera tolong. Baru setelah kemudian mau karam Tuhan muncul. Kenapa Tuhan tidak dari awal? Kenapa nggak cegah? Karena kadang-kadang delay dalam hidup kita adalah untuk melatih kita, saudara. Ada tujuan, entah apa itu kita belum tahu. Yesus mengatakan percaya, suatu hari engkau akan mengerti kelak. Ketika Marta dan Maria mengatakan, Guru kalau engkau ada di sini Lazarus tidak mati. Yesus dikasih tahu Lazarus sakit, oke kita tunggu 2 hari. Sengaja loh saudara. Kenapa nggak cepat-cepat pulang? Karena ada delay. Dan delay itu bukan karena Yesus tidak peduli. Justru karena ada sesuatu yang Yesus mau ajarkan. Dan kita melihat saudara ya, Haman ketika sudah masuk, di situ dicatat self-talk-nya dia. Haman kira-kira orang ini diapakan? Dia berpikir dalam hati, siapa lagi orang itu yang paling berjasa kalau bukan aku? Nah, ini self-talk orang narsis saudara. Siapa lagi kalau bukan aku nih diomongin gitu ya. Lalu Haman bilang, itu ya raja, kasih dia pakaian, kasih dia kuda, kasih dia mahkota. Entah kenapa selanjutnya mahkota tidak dibahas. Nah ini ada penafsir yang teliti mengatakan kemungkinan raja nggak kasih mahkotanya. Ada penafsir yang mengatakan pakaian itu include mahkota. Saya nggak tahu detailnya mana. Tapi menarik ya mengatakan raja sensitif terhadap mahkota. Mahkotanya tidak dikasih. Ya, jadi Haman itu nggak minta harta saudara. Dia nggak minta jabatan. Dia minta kemuliaan. Ya, setiap kita punya berhala masing-masing saudara. Setiap kita punya sesuatu yang ingin kita banggakan di depan orang. Dan di situ yang menjadi keinginan Haman adalah kemuliaan. Ya, ketika Madonna diwawancara, dia akhirnya mendapatkan peran sebagai Evita Peron dalam sebuah film. Ya, lagunya itu ya Ojo Mewe Argentina dulu saudara ya. Don't cry for me Argentina itu ya. Evita Peron ternyata di Argentina itu cukup favorit ya. Kemarin waktu kita ikut Pak Tong itu ternyata orang Argentina banyak sekali yang favorit terhadap Eva Peron, termasuk namanya harum di situ. Dan Madonna ketika diwawancara, kenapa kamu begitu menginginkan peran ini? Dia bilang gini, saya ini penyanyi, saya juga ingin orang-orang tahu saya bisa main film. Jadi ini aktualisasinya dia. Saya nggak dibayar pun sebetulnya nggak apa-apa. Bahkan kalau saya disuruh membayar untuk peran ini, saya bersedia membayar. Menarik kalimat itu. Jadi dia sudah nggak butuh harta, nggak butuh popularitas, yang dia inginkan aktualisasi. Saya diakui, saya juga bisa main film. Nah Haman apa? Harta? Enggak. Apa yang kau inginkan Haman? Saya ingin di depan semua orang diperlakukan seperti raja. Itu kelemahan Haman. Nah dalam waktu gak sampai 24 jam, Haman yang begitu berkuasa diputar Tuhan sampai ke bawah. Jadi sebetulnya kalau Tuhan mau bercanda sama musuh-musuhnya saudara ya, cukup beberapa jam saja orang itu jatuh saudara. Segede apapun dia. Pak Tong pernah bicarakan satu kekuasaan besar, presiden besar hanya dalam waktu 24 jam dijatuhin sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau menjatuhkan seseorang, pakai cara, sudah nanti bisa searching ya bagaimana tembok Berlin jatuh dan sebagainya, menarik loh itu. Ceausescu gimana jatuh, seperti yang Pak Tong pernah cerita. Sepele-sepele saudara. Ketika orang sudah begitu, wah di depan Tuhan mengagungkan diri, dijatuhkan Tuhan hanya dalam waktu singkat sekali. Dan Tuhan mengangkat orang yang tadinya dihina, begitu cepat juga. Istrinya bilang sama Haman, waduh ternyata yang kamu lawan itu seed of Jew. Benihnya orang Yahudi, benih Abraham itu. Matilah kamu, yang kamu lawan benih Abraham. Benihnya orang Yahudi itu. Kalau begitu sekarang kehancuran kamu. Kamu kayak nabrak ini, nabrak tembok, mati kamu. Ini istri yang mengatakan bunuh aja dia, ternyata ini benihnya orang Yahudi. Saudara tahu kan Tuhan berkata pada Abraham apa? Aku memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan saudara siapa sebetulnya seed of Jew ini? Nantinya kan Yesus Kristus kan penggenapannya.
Maka orang-orang yang melawan Kristus diizinkan Tuhan. Sampai akhirnya suatu hari nanti mereka akan hancur sendiri. Dalam Mazmur pasal 2 dikatakan mereka semua bersepakat melawan Tuhan. Dan kita yang mengerjakan pekerjaan Tuhan juga nggak akan kebalkan hal ini. Mereka akan melawan kita. Saudara. Tapi barang siapa yang melawan pekerjaan Tuhan, bukan melawan kita ya, dia akan hancur sendiri. Dan ketika kita yang nggak berharga ini sedang mengerjakan pekerjaannya Tuhan, saat itu ketika mereka menabrak kita ya menghadapi Tuhan sendiri. Saudara. Dia akan menghadapi Tuhan sendiri. Nah jadi ada saatnya dengan demikian gampang Tuhan itu akan mengangkat orang dan Tuhan akan menjatuhkan orang. Dan itu adalah haknya Tuhan, saudara. Itu sebabnya kita jangan terlalu takut ketika orang itu menyerang kita. Ayub pasal 22 ayat 29, saya bacakan saudara ya. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Jadi Tuhan tuh ngangkat orang yang rendah hati. Mordekai, Esther bersandar pada Tuhan diangkat. Allah merendahkan orang yang angkuh, Haman dijatuhkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan mengangkat, Tuhan menjatuhkan. Tuhan angkat siapa yang mau. Tuhan jatuhkan siapa yang dia mau, saudara. Pak, saya sudah berjuang difitnah orang. Saya dikata-katain oleh orang. Ya sudah, mau gimana? Kalau saudara memang difitnah orang, saudara sudah memberikan penjelasan tapi orang itu tidak bisa terima, percaya begitu saja. Saudara ingat, orang hanya bisa menghancurkan reputasi Anda, tapi tidak bisa menghancurkan karakter Anda. Karena karakter itu di hadapan Tuhan, saudara. Ada orang yang karakternya hancur, reputasinya baik, ini namanya munafik. Di depan Tuhan dia nggak bersih, tapi reputasinya baik, saudara. Wah, dikenal begini, orangnya begini, tapi sebetulnya karakternya hancur. Buat apa, saudara? Tapi mungkin loh, saudara, orang karakternya baik, tapi disalahpahami, bisa. Orang fitnah saya, orang fitnah saudara misalnya. Kalau itu terjadi, saudara, dan saudara sudah memberikan penjelasan, orangnya tidak mau terima. Tetap ingat, saudara, yang dia rusak adalah reputasi. Tapi dia tidak bisa merusak karakter. Jangan akhirnya karakter kita rusak gara-gara dikatain orang. Oh gitu ya, aku udah baik-baik dikatain, kalau gitu gue jahat sekalian. Nah itu hancur. Kalau sudah itu reputasi hancur, karakter hancur gitu kan ya. Tapi ketika Tuhan, saya difitnah orang. Saya di hadapanmu Tuhan, saya menjaga hidupku bersih. Tuhan angkat aku, suatu hari dalam kehendak Tuhan. Tuhan akan angkat kita lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan. Kadang-kadang saudara sampai berbusa kita menjelaskan kepada orang gak akan ngerti. Mungkin saat itu Tuhan sedang mau uji kita. Apakah kita terlalu melihat muka kita atau kita melayani Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, Tuhan mengangkat siapa yang Tuhan mau angkat. Tuhan menjatuhkan siapa yang dia mau jatuhkan. Maka tugas kita adalah hidup baik-baik di hadapan Tuhan, melayani Tuhan. Kalau di hadapan kesulitan kita harus bertarung, kita harus apa? Kita jalanin saja, saudara. Yang penting kita menjalankan hidup kita ini dengan baik di hadapan Tuhan. Dan kita percaya semuanya Tuhan akan tata dengan indah. Waktu kita menghadapi kesulitan kita belum mengerti. Wah ini maksudnya apa? Kita percaya Tuhan akan tata itu untuk hari depan nanti menjadi sesuatu puzzle yang kita akan lihat dengan jelas di hari depan nanti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membaca dalam pasal ke-6 cara Tuhan bekerja yang sangat unik sekali. Kami melihat Tuhan memakai hal-hal yang kecil-kecil, hal-hal yang sederhana. Orang yang tidak bisa tidur, ratu yang ngambek, dan berbagai macam cara yang lain. Orang yang datang ke pagian, berbagai macam hal kecil-kecil yang Tuhan pakai untuk mengubah sejarah. Demikian kami percaya ada banyak hal, fragmen-fragmen kecil dalam hidup kami, bukan sesuatu yang sia-sia belaka. Kami ingin belajar untuk beriman kepada Tuhan, karena kami percaya suatu hari kami akan melihat Tuhan tidak salah, Tuhan baik pada kami, dan bahkan di dalam kelemahan dan kesalahan kami pun Tuhan akan bekerja. Terima kasih untuk berita penghiburan dari Esther pasal yang ke-6 yang mengajak kami kembali melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.